Halo, selamat siang menjelang sore. Ketemu lagi dengan sahabat bintang. Kali ini tabloidbintang.com kedatangan tamu istimewa. Juara Indonesian Idol musim ke-11. Jatuh cinta pertama kali SMA. Nggak jadian? Enggak. Enggak, Gimana aku itu mikirnya ceritanya? mikirnya kayak aduh kayak masih pingin fokus belajar gitu. Fokus belajar, fokus karir. Soalnya emang terlalu fokus juga sih anaknya, Kak. Jadi kayak lebih mikirin aduh nanti kalau misal pacaran, kebanyakan pacaran, nilainya gimana gitu sih. Zaman dulu ya masih seambisi itu ya kalau untuk pelajaran gitu. Sampai kuliah pun juga nggak merasakan jatuh cinta lagi. Enggak, karena memang ya kuliahnya juga susah sih, Kak. Apa kuliahnya? Teknik perminyakan waktu Teknik itu. perminyakan. Wow. Jadi beneran fokus banget di pelajaran, fokus banget untuk lebih kayak ngejar dosen dibandingkan ngejar cowok gitu. Teknik perminyakan Trisakti. Trisakti. Berapa lama kuliah di sana? Berapa lama? 4 tahun, 5 tahun. Biasanya teknik itu kan kebanyakan laki-laki ya. Lumayan, tapi sekarang cewek-cewek udah banyak sih, Cewek-cewek udah Kak. banyak. Nggak ada yang kepincut misalnya. Wah, enggak. Tertarik gitu. Kayaknya udah pada ini semua deh, fokusnya tuh ke ya itulah nyari lapangan lapangan pekerjaan kayak gitu-gitu dibandingkan buat pacaran kali ya mungkin pada saat itu. Angkatan berapa kamu? Angkatan 2015 sih kalau itu. Lulus Berarti 2020. 5 tahun ya. 5 tahun. Dari teknik perminyakan sekarang terkenal sebagai penyanyi. Ini nggak nyambung banget ya. Oh iya. Tapi memang sebenarnya dari kecil memang aimingnya pingin jadi penyanyi sih. Emang dari dulu sukanya nyanyi gitu. Cuman memang karena kebetulan suka sama pelajarannya eksak gitu. Jadi kayak sedikit tertarik gitu sama dunia perkuliahan yang kayak teknik gitu. Bolak-balik ikut ajang pencarian bakat ya kamu ya? Berapa Lumayan. kali? Kalau misalkan ajang pencarian bakat sebenarnya cuman sekali sih waktu itu yang nembus The Voice. Cuman setelah dari itu nggak ikut ajang lain selain Indonesian Idol. Jadi 3 tahun berturut-turut ikut 2 tahun ikut Indonesian Idol, nggak pernah lolos sampai ke juri artis. Dan untuk yang special season yang kemarin sebenarnya udah nggak mau ikutan karena aku pikir oh ya kayaknya mungkin memang jalannya bukan di ajang pencarian bakat, mungkin memang harus bikin karya aja dulu gitu. Tapi ternyata ada yang rekomendasiin dan malah lolos ke juri artis gitu. Motivasi apa yang kamu kejar dengan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice, Indonesian Idol? Motivasinya sih ingin bisa terjun ke industri musik Indonesia gitu, pengen dikenal masyarakat, jadi bisa lebih punya pijakan untuk berkarya gitu, Kak. Sebelumnya memang kamu sering nyanyi di kafe atau mungkin di mana? Sebelumnya nyanyi di kafe sih enggak ya, aku lebih ke wedding atau enggak kayak gathering kantor-kantor gitu, bantuin teman sih biasanya kalau zaman dulu. Membayangkan nggak sih kamu ikut idol di masa pandemi? Nggak pernah ngebayangin sih sebenarnya. Jadi dan menjadi juara idol di masa pandemi. Iya. Pasti aku udah wah ini bakal sulit untuk benar banget. Segala macamnya lah. Iya, bahkan sebelum keluar, maksudnya sebelum lulus dari jadi Indonesian Idol gitu ya, jadi alumni Indonesian Idol pun juga sedikit kesulitan karena waktu tampil kan gak ada penonton sama sekali gitu. Karena aku terbiasa tampil di depan banyak orang, pas gak ada penonton dan cuma ada juri, kayak energinya tuh terserap gitu loh sama juri-juri gitu. Jadi itu terus dilatih gimana tiap minggunya bisa mencari supaya nggak nervous lagi dan emang bisa nyampein isi lagunya gitu kan. Beda banget ya tampil di depan penonton dan tanpa penonton itu. Beda banget, perasaannya kayak kayak mencekam gitu. Rasanya kayak di sidang skripsi gitu karena di depan ada 5 juri kan yang ngejurin kita. Juri favorit siapa waktu itu? Juri favorit Kak Judika sih, udah lama juga kenal Kak Judika dari zaman The Voice, waktu itu juga sempat ketemu dan sempat duet bareng juga. Jadi pas ketemu lagi, Kak Judika sama Mas Ari juga. Jadi waktu audisi kayak langsung, ini kayaknya kenal nih gitu. Juara Indonesian Idol musim ke-11 ya. Di masa pandemi, perubahan apa yang kamu rasakan setelah juara? Setahun ya? Belum setahun ya? Kalau dari juaranya sih belum setahun, tapi kalau dari yang audisi aku awal-awal yang babak spektakuler itu udah setahun sih.
Perbedaannya mungkin dulu aku nggak ada fanbase gitu, jadi emang solo fighter banget, bikin lagu ya udah lempar aja gitu. Kalau sekarang kan kita bikin karya, mau bikin konten apapun, mereka tuh langsung support banget gitu. Itu sih yang paling membedakan dari sebelum idol sama setelah idol. Perubahan dalam penampilan, perubahan hidup kamu? Kalau perubahan hidup kayaknya sih enggak ya, sama-sama aja. Cuman kalau penampilan mungkin udah makin ngerti, oh di kamera bagusnya kayak gini. Sebelumnya enggak begitu? Kalau sebelumnya ya mungkin karena apa ya, belum tahu aja sih Kak gitu. Oh kayaknya make upnya bagusan diginiin gitu kan. Dulu belum ngerti gitu. Kalau sekarang kan oh lumayan lah, semakin Lebih peduli improve ya? gitu. Lebih improve lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Suka dandan sendiri, mengeksplor mungkin seperti itu. Kalau zaman dulu, dari dulu sebenarnya suka, dari dulu suka. Cuman mungkin karena nggak ada bimbingan ya, jadinya memang kurang begitu bagus gitu. Cuman sekarang kan udah kenal sama ada kakak-kakak makeup artist gitu, jadi makin ngerti gitu. Nah, dengan popularitas yang kamu miliki, itu kan harus dipertanggungjawabkan kan? Kamu sendiri gimana mempertanggungjawabkan popularitas kamu sekarang? Mempertanggungjawabkannya mungkin lebih ke balik lagi ke bikin karya lagi gitu. Jangan sampai stuck di situ aja, jangan sampai berhenti karena ya udah dapat kesempatan untuk punya fanbase, punya imagination yang support aku, masa udah disupport masa aku diam aja gitu kan, stuck di tempat, jangan sampai kayak gitu. Jadi ya udah berusaha untuk berkarya terus. Memaintain fanbase itu gimana? Memaintain mungkin lebih kayak sebenarnya mereka itu kayak keluarga ya Kak. Jadinya kayak ya sering-sering berkomunikasi aja sama mereka. Lewat? Kan ada apa sih namanya? Ada telegramnya gitu kan ya. Juga di sosial media juga. Terus jadi dari admin aku kan bisa nyampein juga. Atau kadang-kadang aku juga suka ikutan nimbrung ke grup bentaran doang. Terus ntar pas event-event tertentu gitu, pas mungkin aku ulang tahun atau aku lagi ada perilisan sesuatu gitu, aku suka nimbrung-nimbrung gitu. Permintaan mereka yang paling bikin kamu apa ya? Apaan sih ini? Gitu. Ada nggak sih? Ya? Biasanya kan fans kan minta macam-macam ya? Iya banget sih. Tapi biasanya mungkin tuh fans lepas kali yang, maksudnya yang muncul-muncul aja gitu di sosial media. Kalau di fanbase itu yang Telegram nggak ada? Kayaknya sih, tapi ada-ada aja sih. Cuman aku nggak inget ya, cuman kayak mungkin lebih kayak, ayo Kak bikin ini dong, kayak ayo dong lebih aktif lagi apa di bikin story dong gitu. Kan aku memang aslinya emang jarang main sosial media dulunya gitu. Jadi sekarang kan kayak biar mereka nggak terlalu kangen gitu ya, nggak terlalu kangen. Apa ya bahasanya? Mau menyembuhkan rasa kangen mereka kan aku harus sering-sering muncul di sosial media gitu. Jadi mereka kayak, ayo dong Kak bikin story, bikin TikTok, bikin ini. Itu yang sedikit susah gitu awal mulanya. Cuman sekarang ya dicoba perlahan-lahan lah supaya bisa lebih eksis lagi. Berarti masukan-masukan mereka sangat berguna buat kamu ya? Iya sangat, soalnya masukan-masukan mereka tuh selalu aku tulis. Oh ini kayak yang bagus nih buat diikutin. Ini kayak aduh nggak masuk akal kalau yang ini, oke itu nggak usah deh kayak gitu. Nah untuk lagu-lagu baru sendiri kamu lempar ke mereka nggak pertama kali? Nggak pernah. Nggak? Nggak pernah misalnya dengerin dulu nih atau gimana? Mungkin nunggu respon. Kalau aku sih supaya tahu respon mereka seperti apa. Sebenarnya sistem aku itu suka memberikan kejutan Kak gitu. Jadinya untuk lagu itu cuman keluarga aku doang yang tahu. Maksudnya kayak mami, papi sama adik aku itu doang, sama dari orang labelnya, dari A&R-nya gitu. Jadi memang aku nggak pernah share kemana-mana, bahkan ke temen pun aku nggak pernah share gitu. Sampai rilis barulah aku share. Kenapa alasannya? Nggak tahu, udah sifatnya udah kayak gitu sih. Kayak dari dulu sukanya surprise. Tiba-tiba wah sudah ada lagu, wah sudah ada MV gitu. Berarti keluarga nomor satu untuk dikasih tahu itu. Betul, pasti keluarga sih pertama-tama. Bahkan kayak kalau keluarga besar pun juga nggak dikasih dengar sih. Jadi emang khusus mami, papi, dan adik aku. Keluarga melihat kamu sekarang seperti apa? Kalau mami papi sih bilangnya selalu bangga gitu. Terus sering banget kayak nontonin ulang video-video aku di Indonesian Idol kayak, kok kamu bisa kayak gini sih Kak? Terus aku bilang ke mami papi kayak, aku aja bingung Pi. Karena memang kayak, oh iya mungkin saking segitu semangatnya sampai bisa mengeluarkan kemampuannya seperti itu. Gitu. Hadiah dari Indonesian Idol? Kenapa tuh? Udah. Udah. Oh, diterima? Udah semua, lunas. Udah itu udah lama banget itu. Udah dipakai. Udah dipakai. Enggak dijual kan? Enggak. Dipakai sampai sekarang. Itu kalau kata mami papi itu history nggak boleh diapa-apain katanya. Oh, jadi pantang dijual ya? Iya, pantang katanya.
hadiah dari mereka nggak sih atas kemenangan kamu kemarin? Enggak sih, kan. Jalan-jalan, mungkin ngajak atau kamu ngajak jalan-jalan keluarga. Oh, kan kebetulan dapat hadiah juga jalan-jalan ya, jadi sekalian Ngajak mereka. ngajak mami papi. Kalau adik kan kerja ya waktu itu, jadi ya udah mami papi aja bertiga kita jalan-jalan ke Bali. Terus apa sih yang pengen kamu capai dengan menjadi penyanyi, apalagi udah terjun ke industri? Selain popularitas, selain mungkin karya dikenal, Iya. ada lagi hal-hal yang lain pengen targetnya lah. Targetnya ya, sebenarnya pingin banget, misalkan nanti bakal ada album gitu ya, pingin banget bisa ngadain konser sih sebenarnya. Iya, misalkan mungkin itu impian semua penyanyi ya, pingin bisa ngadain konser yang semua fanbase-nya, bahkan bukan fanbase aja, kayak semua orang ya, penikmat musik bisa nonton gitu. Mungkin itu sih salah satunya. Ada rencana duet? Rencana duet ada, tapi Siapa yang dalam bayangan kamu yang pengen kamu ajak duet? sebenarnya memang udah ada sih sekarang, maksudnya udah ada rencana, udah workshop bareng juga, tinggal nanti recording aja kapan gitu. Sekarang kita udah sama-sama ngeluarin single, ntar tinggal kita Siapa ngeluarin tuh? Sama siapa? sama Kanaga, Oh, Naga. Extila. Sekarang ada band. Sekarang ada band. Mereka apa genrenya nanti yang dibawakan? Genrenya masih pop sih, Masih soalnya pop. aku memang pop ballad banget sih untuk lagu-lagu aku. Oh, tinggal rekaman berarti ya? Tinggal rekaman aja ya, semoga nanti Sampai single ini ya? abis single yang Kejutan ini. ya? Udah nggak jadi kejutan ya, udah dikasih tahu. Ya soalnya gara-gara waktu itu udah bocor di sosial media, maksudnya udah di storyin gitu, pasti udah pada nebak-nebak, jadi udah nggak apa-apa sekalian. Kalau belum bocor ya aku nggak bakal tahu sih. Hubungan kamu dengan alumni Indonesian Idol kemarin, seangkatan kamu sekarang seperti apa? Masih suka ketemuan, masih suka kumpul-kumpul? Kumpul-kumpul mungkin udah lumayan jarang ya kalau aku, soalnya kan kayak jadwalnya tuh kayak yang satunya ke sini, yang satunya ke situ gitu. Cuman ya kita masih hubungan baik di sosial media, di kontak pribadi juga di WhatsApp gitu kan, masih ngobrol-ngobrol juga. Iya, ada grup sendiri memang. Soalnya emang ya namanya juga kita kumpul di satu tempat selama 6 bulan, udah kayak keluarga banget sih Kak. Jadi setelah dari situ ya udah kita udah kayak, apalagi kalau nostalgia, wah foto lama ini udah pengen ketawa aja ngeliatnya. Ada persaingan nggak sih di antara kalian? Kalau waktu di Indonesian Idol sih nggak ada. Sekarang? Enggak. Setelah terjun masing-masing ke industri, kayak Makan juga ngeluarin single, terus siapa ngeluarin single. Kalau persaingan kayak nggak mungkin sih. Maksudnya mungkin ya kalau dari segi fanbase mungkin ada ya, mungkin yang bersaing gitu ya. Cuman kalau dari kitanya sendiri, kita malah saling support gitu. Yang mana kita ini dari Indonesian Idol Special Season yang lahir di tahun pandemi gitu ya. Yang dimana orang jarang yang, maksudnya nggak ada penonton gitu ya. Jadi euforianya tuh nggak terlalu besar gitu. Makanya kita harus saling bahu-membahu gitu. Kalau satu ada yang keluarin single, wah semuanya serbu gitu. Ayo kita naikin singlenya masing-masing gitu. Ntar misalkan Tamang ngeluarin single, ayo kita bantu up semuanya kayak gitu. Oh, berarti saling dukung ya kalian ya? Berarti nggak ada yang merasa iri atau? Oh enggak. Wah ini udah ngeluarin single, gue harus ngeluarin single ataupun? Harusnya sih enggak ya. Soalnya emang, pokoknya kita biasanya di grup tuh selalu ada yang mau ngeluarin single nih. Ya udah blast ini materi gitu, ya udah kita langsung share di sosial media semuanya, ayo kita bantuin yuk, kita langsung share ke fanbase kita masing-masing gitu. Happy kamu berada di industri ini? Happy banget, Happy sangat banget. Lebih banyak happy daripada dukanya? Banyakan happy-nya, soalnya memang ini kan tujuan hidup ya, maksudnya dari awal mula gitu, dari kecil ngebayanginnya pengen banget jadi penyanyi, pengen banget ikutan Indonesian Idol, pengen banget bisa ngeluarin lagu, dan sekarang alhamdulillah bahkan sampai bisa ngeluarin ciptaan sendiri di label yang besar gitu. Dukanya apa? Ada nggak? Pasti ada kan? Pasti ada, pasti Apa? ada. Mungkin dukanya itu kadang-kadang namanya manusia ya, ada naik turunnya ya perasaannya gitu. Haters tuh ya itulah, bisa kadang-kadang memporak-poranda hati. Masih terpengaruh sama haters? Kadang-kadang ya, namanya juga manusia, kadang-kadang kita ketawa-ketawa nih, tapi kadang mood kita lagi jelek kayak, aduh. Diladenin nggak sih? Enggak pernah. Kayak menurut aku tuh, kan ada ya orang yang kalau misalkan ada haters, terus malah dibalesin gitu ya. Karena memang kadang-kadang kita ini lebih fokus ke yang ngejelekin gitu, dibandingkan yang ngasih komentar baik tuh banyak banget segini, yang ngasih jelek cuma segini, tapi kita fokus ke situ gitu. Dan menurut aku kayak kurang adil aja kalau kita lebih nanggepin yang jahat, sementara yang baik-baik banyak banget itu kita nggak tanggepin. Jadi aku lebih nanggepin kayak yang baik-baik aja.
Haters kan fans yang tertunda katanya. Ya orang itu Kak sampai semua tentang aku tuh tahu semua gitu. Kok lebih tahu dia daripada fans aku ya? Oh, berarti ini ya diam-diam dia ya, secret Iya, admirer iya, kayaknya. mungkin secret admirer. Terserah dia deh gitu, bisa sampai tahu semuanya, Pak. Kok bisa tahu ya? Kayak fans aku belum tentu tahu deh. Tapi omongan haters yang paling bikin kamu sakit hati ada nggak? Ada sih, ada. Apa itu? Dulu mungkin yang ngatain personality aku gitu. Kan aku memang orangnya kan dulu mungkin sampai sekarang ya pendiam, terus introvert. Walaupun ya aku nggak mau kayak bilang kalau aku introvert gitu, nggak mau sih. Maksudnya ya namanya juga orang kan akan berkembang, belajar terus sering berjalannya waktu, dan dia tuh menyerang personality aku, dan itu menurut aku yang sulit diubah dari diri aku. Kalau dia ngatain fisik ya itu urusannya sama yang di atas kan, ya dia dosa lah kayak gitu. Tapi kalau personality itu aduh menghujam hati banget sih. Sempat nangis atau mungkin apa ya, curhat ke orang tua, kenapa harus apa haters kok begini banget ya? Gitu. Kalau nangis ya pasti pernah ya, cuman jarang sih kalau ngomongin ke orang tua yang kayak kenapa sih haters gini, nggak pernah sih. Mungkin lebih kayak kalau sama orang tua tuh diskusi, kita mau ngapain ya gitu. Berarti haters itu udah abaikan aja ya? Harusnya diabaikan aja sih, soalnya kayak apapun yang aku lakukan kayak salah gitu. Apalagi joget dikit salah, bikin challenge nada tinggi dikit salah, semuanya salah. Jadi apa yang benar di mata mereka ya? Iya, pokoknya ya udahlah, kita lebih baik fokus ke orang yang sayang sama kita aja. Betul. Oke Rimar, sukses buat single Amin. barunya. Ditunggu single-single dan album barunya. Amin, robbal alamin. Terima kasih sahabat bintang. Jangan lupa dengarkan lagu Rimar yang baru. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat dengerin lagu aku Menunggu Kau Kembali di semua digital platform, dan sekarang juga bakal rilis MV-nya di YouTube channel aku Rimar Official. Thank you.